pemakai aktif atau pasif? Ganja dilegalkan boleh. Boleh aja. Pengen perempuan. Apalagi dilegalkan, hancur nih negara. Tanpa lu ngisep ganja lu bisa ketawa. Tanpa lu ngisep ganja lu bisa relax. Tanpa lu ngisep ganja lu juga bisa happy. Tanpa narkoba bisa happy. Oke guys, balik lagi bersama gua di channel El Bahri TV, tentunya di channel yang paling update dan tidak pernah ketinggalan update. Gue sempat baca satu artikel gitu. Nah, di artikel tersebut kalau ganja itu bakal dilegalkan di Indonesia. Ganja dilegalkan di Indonesia. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih oke-oke aja. Cuman lu jangan salah ini juga penafsiran. Ganja itu dilegalkan dalam bentuk apa dulu nih maksudnya? Iya, maksud gua banyak hal nih, atau untuk emang itu karena tumbuhan, ya kan? Apa karena itu emang karena kan ada yang bilang juga katanya obat-obatan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya kayak gitu. Nah, kalau bagaimana menurut lu dengan ganja dilegalkannya bagaimana? Lo iya. Noise. Ada yang kentut guys. Bagaimana tuh pendapat lu tentang ganja yang dilegalkan di Indonesia ini? Ya kalau menurut gue sih boleh aja, sama yang kita dulu bilang kan. Ganja itu kan nggak selalu negatif kan. Ada sisi positifnya. Tapi lu kalau gue boleh tahu nih, background lu itu pemakai aktif atau pasif? Hah? Kok skip sih? Ya gue tanya sama lu, kalau lu nggak pakai lu bilang aja. Kalau lu pakai lu bilang aja, kagak susah-susah amat. Lu pakai nggak? Gua nggak pakai. Kenapa? Pakai dong. Masih pernah pakai gitu. Jangan. Sama aja. Ya udah lu bilang lu disclaimer dong. Lu harus bisa membela diri lu. Lu pakai nggak? Gua nggak pakai. Kalau dari lu setuju ganja itu dilegalkan? Struktur yang jelas. Struktur yang jelas. Apa? Coba. Struktur yang jelas tuh kayak gimana? Iya. Harus ada surat jelas dong. Iya, itu udah pasti jelas. Negara apa sih namanya? Iya enggak, kalau surat enggak kalau menurut gua kalau jelas udah pasti jelas. Negara nggak mungkin dia apa sih namanya? Mengesahkan gitu, melegalkan sesuatu tanpa surat benar nggak mungkin. Nah, maksud gue nih alasan lu apa? Alasan ganja dilegalkan boleh gitu ya kan? Alasannya apa? Ganja dilegalkan di Indonesia, alasannya apa? Slow dong, katanya bahasa slow. Iya. Saya emang suka emosi pak, kayak gitu. Wis Angel guys, angel. Boleh aja kalau kenapa? Boleh aja. Cuman harus dengan jelas biar masyarakat tuh tahu, oh ganja ini tuh dilegalkan bukan untuk dijual bebaskan ke umum. Dilegalkan karena ada sisi positifnya ya enggak? Karena ganja itu bisa mengobati segala macam penyakit katanya kan, ya kan? Jadi pemerintah itu harus jelas dong. Iya, pemerintah semoga ya, semoga jelas. Tapi kan kalau udah dilegalkan, ya kan? Kalau udah dilegalkan, pasti banyak nih pungli-pungli yang memanfaatkan kelegalan ganja tersebut. Kalau gua pribadi, dilegalkan pun juga udah banyak. Nah, kayak gitu. Enggak ilegal aja, banyak pungli yang memanfaatkan ganja tersebut buat mencari keuntungan dan memuaskan egois sendiri. Iya. Kalau gua sih pribadi nggak setuju. Kalau gua nggak setuju. Yang kita harus pro dan kontra. Harus. Lu setuju? Gua nggak setuju. Nah, makanya kita cari solusi di sini. Oke. Berarti kalau lu setuju karena kalau dimanfaatkan kepada sesuatu yang baik. Misalkan kayak untuk mengobati, ya kan? Mengobati penyakit, terus untuk nyayur juga bisa. Nah, gue kebetulan di Aceh juga ganja itu emang dilegalkan. Karena jadi di Aceh itu kalau lo mau tahu, di setiap rumah itu di depan rumahnya tertanam daun ganja. Kalau nggak salah ya, kalau sampai sekarang masih diberlakukan tuh. Tapi kalau dulu kayak gitu, setahu gua. Jadi setiap depan rumah masyarakat itu ditanamkan satu pohon ganja karena itu di daerah Aceh. Iya, di Aceh. Bahkan Bupati Aceh
pemerintah Aceh itu dia nggak ngebolehin kalau ganja itu dihabisi. Jadi ayo lestarikan ganja karena untuk dipakai untuk masak, terus untuk obat-obatan. obat, iya gitu. Kan ada tuh kalau orang Padang tuh, lu masak rendang pakai ganja, daunnya dagingnya semakin empuk, kayak daging ini, tau gak? Lu tau gak daging empuk? Ah? Daging ini, daging perempuan. yang kue kerang bulu gitu. Jadi nah, kalau gua pribadi menolak kalau ganja dilegalkan di Indonesia karena dengan alasan yang jelas. Diilegalkan saja banyak yang melegalkan secara sepihak, apalagi dilegalkan, hancur nih negara. Ini Indonesia bisa terbalik namanya. Biar slow, biar kayak daerah Indonesia orang slow tau nggak? Iya nggak bisa, kita kan slow aja sih. ya iya angel, lu bisa angel. Kalau nggak bisa karena kita memang benar ganja itu dari tumbuh-tumbuhan yang datang dari Allah langsung. Ya kan, iya emang bener, lu nggak percaya? Ada dulu anak hukum itu pada memperdebatkan yang kayak gitu-gitu. Ini ganja nggak bisa, harus dilegalkan. Kenapa? Karena ganja ini dari tumbuhan ini bisa dijadikan obat, ya kan? Tapi faktanya dia bisa, ganja mabukin nggak? Nah itu kita harus debat nih, bukan debat sih, kita harus ulek nih, kita harus cari tahu ganja itu memabukkan nggak? Ya memabukkan lah. Loh, kata siapa loh? Karena ganja itu jenis narkoba, semua jenis narkoba yang memabukkan. Enggak semua yang jenis narkoba. Apa sih pengertian mabuk? Mabuk itu hilang kesadaran. Apply. Iya. Nah kalau relax belum tentu mabuk. Menurut gua ya, kalau relax belum tentu mabuk. Mabuk itu dampaknya lu rese. Lu merugikan seseorang, lu merugikan sesama, lu merugikan kanan kiri lu. Itu mabuk. Mabuk, bukan penikmat. Nah makanya, nah itu bisa lagi tuh penikmat. Kalau ganja bisa dibilang memang penikmat, menurut gua ya. Iya. Menurut gua, kalau menurut gua ganja itu tidak ada efek memabukkan, tapi dia apa ya, orang ngisep ganja, nah dia menikmati. Nah gitu. Tapi kalau gua pribadi, sisi gue positifnya gitu, karena ganja itu diilegalkan, gue pribadi menilai gini, tanpa lu ngisep ganja lu bisa ketawa, tanpa lu ngisep ganja lu bisa relax, tanpa lu ngisep ganja lu juga bisa happy, tanpa narkoba bisa happy. Nah kayak gitu, itu maksud gue. Jadi nggak perlu ganja diilegalkan saja, karena tanpa ganja dilegalkan kita bisa happy, bisa relax, dan bisa ketawa asal punya duit. Lah ganja dilegalkan, tapi itu pendapat lu, gue terima, nggak masalah kalau menurut gue sih. Cuman ya gue berharap aja untuk negeri ini semoga menjadi apa ya, ya kalau emang harus dilegalkan silahkan legalkan selegal-legalnya, tapi untuk kepentingan dan diutamakan untuk masyarakat kayak gitu. Baru gue setuju. Iya harus dengan dulu dituntas lah kalau emang mau diilegalkan. Iya harus dituntaskan apa alasannya dan apa motifnya dan siapa pencetus dari semua ini. Gitu. Ayo, Hani, kamu harus pulang. Jadi Bung Roma. Oke guys, mungkin gitu aja pembahasan gue sama Nak Roy ini ya. Mungkin dia udah agak ini juga nih, agak. Saya konten hari ini tuh sangat sensitif. Bukan sensitif karena dia tentang semakin aktif ya Bun anaknya. Nah dia udah berbagi cerita kepada kita, sama kita semua ya kan. Semoga apa yang dia ceritakan dan apa yang kita bicarakan malam ini semoga bermanfaat dan mengandung hikmah dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Mungkin sekian dari gua. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe, karena dengan klik tombol like, komen, dan subscribe tanpa disadari kalian telah mensupport channel ini agar tidak tertinggal update, agar selalu menjadi channel yang update dan tidak pernah ketinggalan update. Oke guys, segitu aja konten dari kita berdua. Terima kasih Roy udah menemani gua ngobrol dan sudah mengisi waktu untuk menyebar luaskan video bagi sel. Waspadalah. Sekian,
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Agam izin pamit. Bye. Gua Roy, pale izin pamit.